Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kemarin dulu disampaikan Ustaz Khomeini ya. Sekarang masuk bab baru, bab yang ke-123, bab tayamumi fil hadori. Bab tayamum di waktu hadir, maksudnya di kampung halaman sendiri, tidak sedang safar. Hadis 329, qala hadatsana Abdul Malik ibni Syu'aib ibni Lais, qala barana abi an jaddi, ini bapakku dari kakekku, an Ja'far ibni Rabi'ah, an Abdurrahman ibni Hurmus, an Umairin Maula ibni Abbas, dari Umair bekas budaknya Ibnu Abbas, annahu sami'ahu, bahwa dia mendengarnya, Abdurrahman bin Hurmus mendengar Umar Maula ibnu Abbas, yaqulu, berkata, aqbaltu ana wa Abdullah ibnu Yasar, aku itu datang, aku bersama Abdullah bin Yasar, Maula Maimunata. Abdullah bin Yasar itu siapa? Itu bekas budaknya Maimunah. Maimunah itu siapa? Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bekas budaknya Ibnu Abbas dan bekas budaknya Maimunah, gitu ya. Itu datang kepada siapa? Kepada ala Abil Juhaim, kepada Abul Juhaim bin Haris ibni Simmah al-Ansori. Abul Juhaim bin Haris bin Simmah al-Ansori. Qala Abul Juhaim ini sahabat Nabi ya. Berkata dia, aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang atau menuju ke nahwa bi'ri Jamal, ke arah bi'ir Jamal, nama tempat ya. Bi'ir itu artinya sumur, Jamal itu unta, cuman nama tempat ini. Falakiyahu rajulun, lalu menemui beliau seorang laki-laki. Seorang laki-laki menemui beliau. Assalamu alaihi, lalu dia mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum atau assalamualaikum ya Rasulullah, gitu ya. Falam yarudda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menjawab, lalu tidak menjawab siapa Rasulullah SAW, hatta ata ala jidarin, sampai beliau datang ke arah tembok, ada dinding gitu, Nabi ke arah situ. Famasaha biwajihi wa yadaihi, lalu beliau mengusap wajah beliau dan kedua tangan beliau. Maksudnya tangannya ditepukkan ke tembok dulu ya, nanti dari lain kan gitu tuh ya. Terus baru diusapkan ke wajah beliau dan kedua tangan beliau. Summa radda alaihi salam, kemudian beliau menjawab salam orang tadi yang ucapkan salam, dijawab sesudah Nabi tayamum, gitu kan. Masaha fi wajhihi wa yadayhi, itu maksudnya tayamum. Ini ada di Musnad Ahmad, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, cuman di Sahih Muslim itu mu'alaq ya, tanpa sanad, nanti disebutkan matannya saja. Bi'ru Jamal merupakan nama tempat di dekat Madinah, yang salah satu harta kota Madinah terdapat atau tersimpan di sana. Itu kalau coro kita ya masih termasuk lingkup kota Madinah itu ya, belum keluar kota, belum. Ya di kota Madinah juga, tapi mungkin bagian pinggiran barangkali gitu. Hadis ini dijadikan dalil bolehnya tayamum di saat mukim atau ketika tinggal di kampung halaman sendiri. Kan Nabi tadi kan tayamum toh ya, padahal di Madinah atau nggih, atau di dekat Madinah, berarti masih di kampung halaman sendiri boleh tayamum. Cuma istidlal ini, istidlal itu apa? Pengambilan dalil ya, atau penyimpulan dalil ini dibantah oleh ulama dengan menyatakan, dengan pernyataan bahwa tayamum Nabi itu bukan untuk sholat,
Tapi untuk menjawab salam, gitu loh. Jadi kan sahabat tadi salam tuh ya. Terus Nabi mungkin sedang hadas, tidak wudhu, belum wudhu. Lah mau jawab salam, terus tayamum sih untuk menjawab salam. Kok gitu? Memangnya kalau jawab salam harus tayamum? Tidak. Tapi karena di dalam lafal assalam kan, assalamualaikum gitu kan. Dalam assalam itu kan juga nama Allah gitu loh. Allah itu huwas salam. Jadi Allah itu kan nama salah satu asmaul husna kan assalam tuh ya. Maka itu masuk asmaul husna. Maka karena Nabi mau mengucapkan assalam yang juga itu adalah nama Allah, beliau bersuci dulu. Bersuci tidak dengan air, dengan tayamum gitu loh ya. Itu dibantah begitu. Ini bukan untuk wudhu, bukan untuk sholat ini. Ini untuk menjawab salam saja. Tapi bantahan ini juga dibantah lagi dengan keterangan bahwa Nabi bertayamum untuk menjawab salam, padahal menjawab salam tanpa bersuci dari hadas itu boleh. Boleh kan? Kita kalau disalami orang, Assalamualaikum, salam itu kan, mungkin kita tidak dalam keadaan suci dari hadas. Maka orang yang mengkhawatirkan habisnya waktu sholat itu lebih layak dan diperbolehkan bertayamum untuk sholat. Jadi dari hadis ini nanti ulama mengambil dalil, okay, kalau kita di waktu hadir tidak sedang safar itu boleh tayamum. Salah satunya ketika kita khawatir wis waktu sholat wis mentek, tinggal wudu ora cukup gitu loh, tidak cukup waktu. Kayak piye ya mungkin saja kan bangun sholat asar sholat atau sholat zuhur salah ya, ketiduran siang hari, bangun itu cuman waktunya tersisa 5 menit untuk sampai ke asar. Wah, piye ya sudah, tayamum saja terus sholat asar gitu ya. Tujuannya supaya tidak ketinggalan, artinya tidak ketinggalan itu setidaknya di rekaat-rekaat awal itu dikerjakan sebelum masuk waktu asar, karena dia belum sholat zuhur. Itu digunakan oleh ulama untuk seperti itu. Orang setuju ya nggak apa-apa, wong itu fikih nggih. Fikih kan memang begitu. Jadi ada perbantahan tadi, iki piye, iki oleh ora oleh, iki kudu jawab salam ora. Justru karena jawab salam oleh apa meneh iki kaitannya karo salat gitu loh. Yang satu mengatakan ini hanya untuk jawab salam, untuk sholat tidak boleh tayamum ketika ada air. Ketika bisa menggunakan air tidak boleh tayamum kalau bagi orang hadir, orang yang ada di kampungnya sendiri. Tetapi yang lain tidak. Justru karena Nabi pernah berbuat begitu apa? Menjawab salam dengan tayamum lebih dulu. Kalau untuk jawab salam yang tidak harus tayamum saja Nabi itu ngelakoni gitu loh ya. Maka kalau sholat kan harus bersuci toh ya, harus suci dari hadas kan, maka tayamum ya boleh. Salah satunya kaitannya dengan tadi mepetnya waktu. Sak suwe-suwene tayamum itu kan cek luwih suwe wudu toh nggih. Wudu sama tayamum ya tetap luwih suwe wudu kan. Setidaknya kan ya kacek lah entah berapa detik, entah berapa menit, tapi kan ada kacek. Tayamum kan tinggal ngusap wajah, tangan sudah selesai. Gitu ya, lebih praktis, lebih mudah. Ada pertanyaan? Lanjut ya, 3:30. Qala hadatsana Ahmad bin Ibrahim al-Mausiliyu, Abu Ali akhbarana Muhammad bin Sabit al-Abdiyu, akhbarana Nafi'un, akhbarana Nafi' qala intolaktu ma'a Ibni Umar. Aku itu berangkat bersama Ibnu Umar fi hajatin, di satu keperluan, ila Ibni Abbas, kepada Ibnu Abbas. Ada satu kepentingan mau ketemu Ibnu Abbas, faqadha Ibnu Umar hajatahu, lalu Ibnu Umar menyelesaikan keperluannya. Keperluannya apa enggak disebutkan di sini. Apa mungkin bayar utang atau malah nyaur atau malah mau pinjam uang atau yang lain atau kaitan dengan yang lain, kepentingan yang lain. Gitu ya. Lalu datang, sudah selesai urusan, terus fakana min hadisihi, maka salah satu dari pembicaraannya yauma idzin pada hari itu, ya, ngomongnya pada hari itu adalah ankola bahwa dia berkata
Salah satu yang diomongkan Ibnu Umar itu, marra rajulun ala Rasulillah, marra lewat. Siapa yang lewat rajulun seseorang ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Rasul ada di situ, ada orang lewat gitu loh. Fi sikatin minas sikaki, dari satu gang dari gang-gang. Sikak itu lorong, jalan di kota yang tidak begitu lebar, kan sebetulnya gang lah, nih, gang atau lorong. Waqad kharaja, dan sungguh beliau telah keluar min ghaitin au baulin, dari buang air besar atau buang air kecil, kencing ya. Ghait itu BAB, baul itu BAK, buang air kecil. Fasallama alaihi, lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi. Enggak, yang sebelah selatan itu masih kosong, silakan kalau mau selatan gitu. Falam yarudda alaihi, lalu Nabi tidak menjawab salamnya. Nabi dilewati orang, lalu orang tadi itu mengucapkan salam, Nabi enggak jawab salamnya. Hatta idza kana ar-rajulu, hatta sehingga sampai idza kana ar-rajulu, ketika laki-laki itu kada nggih, kleru. Idza kada, apabila hampir-hampir, nyaris. Kada itu nyaris, hampir-hampir, ar-rajulu, laki-laki tadi, an yatawaro, bahwa dia itu bersembunyi, menghilang, tersembunyi, fisik kati, di lorong itu. Jadi Nabi di sini misalnya gitu ya, ada orang lewat, Assalamualaikum gitu, sampai dia jauh, sampai hampir hilang gitu, hampir nggak tampak lagi gitu loh, di lorong itu hampir nggak tampak karena saking jauhnya, mungkin mau belok kiri ke kanan itu hampir nggak kelihatan, hampir tapi belum hilang, baru hampir menghilang, lenyap dari pandangan. Terus yang dilakukan Nabi apa? Daraba biyadaihi, Nabi menepuk kedua tangan beliau, dorobabi gitu ya, menepuk, memukul, maksudnya menepuk. Nek mukul kan gini tuh, ya. Nah gini, tapi yang dilakukan kan begini tuh. Ini kan nepuk berarti, bukan mukul. Mukul kan digenggam gini, ini enggak genggam, membuka gini terus ditepukkan ke arah dinding, alal haid, ke dinding. Wa masaha bihima wajhahu, dan mengusapkan dengan kedua tangan itu wajhahu, ke wajah beliau. Haid itu asal artinya dinding yang mengelilingi kebun gitu loh. Jadi ada kebun, terus ada dinding, mungkin saja dindingnya tidak dari batu, tapi dari tanaman juga gitu. Kan ada ya tanaman untuk dinding itu. Kalau cara zaman saya dulu, wit pangkas itu nih. Sekarang masih ada apa enggak? Yang kalau dipangkas itu loh. Jadi dinding tapi bentuknya dari tumbuhan. Gitu. Haid itu gitu itu asalnya. Kemudian kadang-kadang digunakan untuk menyebut kebunnya sendiri. Sebenarnya dinding yang mengelilingi kebun, tapi kadang-kadang haid itu disebut untuk mengatakan kebunnya. Wa masaha bihima wajhahu, dan Nabi mengusapkan dengan kedua tangannya itu ke wajah beliau. Tsumma daraba darbatan ukhra, kemudian beliau menepukkan tepukan yang lain, memukulkan pukulan yang lain. Famasaha dhira'aihi, lalu beliau mengusap ke dua dhira' beliau, lengan ya. Tsumma radda 'ala rajuli salam, kemudian beliau menjawab salam kepada orang tadi. Sudah jauh, hampir hilang, tapi kemudian dijawab Waalaikumsalam gitu. Waalaikumsalam. Wa qala, dan Nabi bersabda, innahu, sesungguhnya lam yamna'ni, tidak mencegahku, tidak menghalangiku, an arudda alaikas salama, bahwa aku menjawab salam kepadamu. Tidak ada yang menghalangiku dari menjawab salammu, illa, kecuali anni, bahwasanya aku lam akun ala tuhurin, aku itu belum suci, belum bersuci, karena dari hadas, buang air, belum sempat wudhu aku itu, maka aku golek nggon tayamum, setelah tayamum baru jawab salam.
Qala Abu Dawud berkata, sami tu Ahmad bin Hambal. Aku mendengar Ahmad bin Hambal. Jadi Abu Dawud itu salah satu muridnya Ahmad bin Hambal. Ya. Bagaimana Bukhari juga, Muslim juga. Aku mendengar Ahmad bin Hambal, guruku itu Yaqulu berkata, Rawa Muhammad bin Sabit hadisan. Muhammad bin Sabit meriwayatkan hadisan mungkaron, hadis yang mungkar. Fit tayamumi, dalam soal tayamum. Hadis mungkar itu hadis do'if. Ya. Di atasnya maudhu dikit, ya, do'if, ditolak. Qala Ibnu Dasa berkata, Qala Abu Dawud lam yutaba Muhammad bin Sabit. Muhammad bin Sabit itu tidak diikuti, tidak ada mutabaahnya, tidak ada tabiknya. Fi hadhil kisah, dalam kisah ini, ala dzarbata ini, atas dua tepuan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawahu fi'la Ibni Umar, dan mereka meriwayatkannya sebagai perbuatan Ibnu Umar, bukan perbuatan Nabi yang tadi loh, tepukan dua kali itu loh, tepukan gini aja, tepukan gini kemudian sampai lengan gitu kan. Jadi sampai lengan itu kan itu yang dhaif gitu. Jadi kalau yang sahih sudah kita bahas dulu ya beberapa waktu yang lalu, yang sik kelingan nggih. Kelingan mboten? Sing mulang wis lali ya ini. Ngene sing diulang. Jadi kan wajah dan telapak tangan kan. Jadi satu tepukan saja kali gini terus wajah dan telapak tangan. Telapak tangan cuma punggung tangan saja. Yang apa? Perut telapak tangan kan sudah kena itu. Tepukan gini sekali terus wajah terus punggung tangan kanan terus kiri, sudah selesai. Kan cepet banget, cuman 1-2 detik aja kan selesai kan ya. Makanya tadi dibandingnya wudhu, kapak-kapaknya tetap sesuai wudhu, tetap lama wudhu tidak tayamum gitu kan. Itu ya. Isinya ketika baru saja selesai buang air, kecil atau besar, Nabi itu disalami, pernah suatu ketika gitu ya, disalami seorang sahabat. Lalu beliau tidak segera menjawab salamnya sampai agak lama. Sampai mau hilang tadi di gang, dia mau pergi, tapi masih terdengar suaranya. Jadi Nabi tayamum lebih dulu ternyata. Nabi bertayamum lebih dulu, lantas barulah menjawab salam orang itu. Ya, tayamum sih. Tapi hadis Ibnu Umar ini dhaif karena Muhammad bin Sabit adalah perawi yang dhaif, dan sebutan 2 kali tepukan tangan dalam tayamum itu juga dhaif karena ada di sini. Yang sahih sekali saja, sekali tepuk untuk 2. Tamsahu biwujuhikum wa aidikum. Wajah dulu baru tangan. Ada pertanyaan? Bab ini sudah selesai, tinggal masuk ke bab berikutnya. Barangkali ada. Belum nih ya. Masih satu hadis lagi ya, saya bacakan dulu ya. Sampai akhir bab dulu. 331 hadatsana Ja'far bin Musafir qala hadatsana Abdullah ibnu Yahya al-Burullusi. Qala hadatsana Haywa ibnu Syuraih qala an ibni Ibnul Had anna Nafi'an, bahwasanya Nafi haddatsahu menceritakan hadis kepada dia an Ibni Umar, dari Ibnu Umar. Qala Ibnu Umar berkata, aqbala datang. Siapa yang datang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minal ghaid, dari tempat buang air besar. Ghaid. Supaya tidak salah paham, dulu itu nggak ada WC loh. WC itu nggak ada, bangunannya maksudnya nggak ada. Di zaman Nabi sama Nabi wafat itu, kalau orang mau buang air nyari tempat yang agak tersendiri gitu ya, mungkin ada cekungan atau apa, nggak tampak dari luar, dari jauh nggak kelihatan. Atau mungkin di antara pohon-pohon gitu terus buang air di situ. Itu gitu, maksudnya dari tempat itu gitu. Nah, tempat itu tertentu biasanya, enggak semua tempat dibegitukan, enggak. Biasanya tempatnya tertentu. Ya di daerah sekitar situ saja gitu. Jadi kalau yang pernah tahu ada Jumbleng itu kan di sana gitu. Jadi nyun sewu, orang buang air kecil, buang besar itu di atasnya itu udah di bawahnya itu tempatnya itu. Jadi septic tanknya di bawah situ itu, bukan septic tank ya, wadah itu ada kotoran itu di situ itu. Kan seperti itu ya.
Dulu tempatnya saja belum ada, gitu. Sehingga ya masih di tempat di antara pepohonan, di antara batu-batuan begitu. Ya. Nah gimana? Ya ditutupi nanti, udah ada kotoran di situ, dibersihkan, ditutupi biar tidak mengganggu baunya. Sampai dadi pupuk ya ini. Sampai dadi pupuk ya. Nah ya. Falakiyahu rajulun inda bi'ri Jamal, lalu menemui beliau, menjumpai beliau seseorang di dekat Bi'ru Jamal tadi, nama tempat tadi. Fasallama alaihi, lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi, falam yarudda alaihi, dan tidak menjawab kepadanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta aqbala alal haid, sampai beliau datang atau menghadap ke tembok, wa wada'a yadahu alal haid, lalu beliau meletakkan tangan beliau ke dinding itu, tembok itu. Summa masaha wajhahu wa yadaihi, lalu beliau mengusap wajah beliau dan dua tangan beliau, tayamum ini. Summa radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajuli, kemudian Rasul menjawab kepada orang tadi, menjawab apa? Assalama, salam, jawab salamnya orang itu tadi. Tayamum dulu baru jawab salam. Ada keterangan dikit, al-burul lusi itu dengan ba dan ro yang berharokat dhamma, bu dan ru, ya. Serta huruf lam yang ditasdid burul, lamnya tak tasdid. Nisbat kepada Burulus. Burulus itu nama sebuah kota di pinggir laut Mesir, di pantai di Mesir sana. Sebelah mana ini dicari saja, boleh ini Google, neng wara Burulus itu. Kayak Torobilis itu ya. Saya dulu tidak tahu Torobilis ternyata Tripoli. Baru tahu beberapa tahun terakhir ini. Apa Torobilis ternyata Tripoli. Tripolinya Libya itu kan. Ternyata saya Torobilis. Baik, ini selesai bab yang 123. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Monggo. Tidak ada, yang saya tahu itu cuma perkataan ulama saja. Belum disebutkan dalilnya apa, ya itu tadi. Cuman bantah-bantahan logika tadi gitu. Ini orang, nek iki nek saiki nek dienggo jawab salam sing ora wajib ya oleh, kudune sing salat yang wajib ya oleh, sing dhewe malah enggak. Ya ora, nek salat malah ora oleh, nah, gitu. Ya mestinya punya hujah, cuman ya yang saya tahu di kitab cuman disebutkan begitu saja. Jadi ya dari hadis ini sebenarnya, cuman apakah dalil penguat lain, wallahu alam, enggak saya dapatkan. Ada lagi? Iya, begitu. Kayak gitu kan bukan dalil Janing, tapi apa istilahnya ya? Ya usul fikih tadi, kaidah usul fikih mungkin. Usulnya bukan dalil tapi dari kaidah. Mungkin dari mafhum aulawi itu ya istilahnya. Jadi apa istilahnya? Aulawiyat yang begini saja boleh, apalagi yang begitu gitu. Ada lagi? Oke. Bab yang ke-124, babul junubi yatayammamu. Bab orang junub itu bertayamum. Gimana itu? 332. Qala hadatsana Amr bin Aun, qala akhbarana Khalid al-Wasitiyu an Khalid al-Hadza an Abi Kilabah. Itu sanad yang pertama. Kemudian hak tahwil pergantian sanad. Hadatsana Musaddadun akhbarana Khalid yakni Ibnu Abi Abdillah Al-Wasiti, Khalid bin Abdillah Al-Wasiti sama dengan tadi ya, Khalid Al-Wasiti itu yaitu an Khalid Al-Hadza, dari Khalid Al-Hadza an Abi Kilabah. Hadza itu artinya tukang sepatu gitu. Al-Hadza itu artinya tukang sepatu. Jadi Khalid yang jadi tukang sepatu. An Abi Kilabah, dari kali Abi Kilabah an Amrim ibni sinten niku? Yujudan apa Bujudan? Bak nggih. Bujudan. An Abi Dzar, dari Abi Dzarin qala, dia berkata, ijtama'at hunaimatun, berkumpul atau dikumpulkan
Hunaimatun kambing, dari kata-kata ghanam itu ya, ghanam itu kan kambing. Hunaimah itu kambing yang jumlahnya sedikit gitu loh. Bukan kambing kecil tapi jumlahnya sedikit. Beberapa kambing tapi nggak banyak jumlahnya. Indah di pada atau di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kambing-kambing sedekah sebenarnya ini. Faqala, lalu Nabi bersabda, ya Abu Dzar, Abu Dzar, ubdu fiha. Ubdu itu pergilah ke badui gitu loh. Ubdu, pergilah ke pedesaan. Badiah atau badui itu kan artinya desa, desa pedalaman. Fiha padanya. Maksudnya kambing-kambing ini bawaan sana pergi ke desa, ke pedesaan sana untuk digembalakan, untuk diopeni gitu. Fabadau tuh, lalu aku pergi ke desa, pedesaan ila Robadah, ke tempat namanya Robadah, yang juga masih desa pada waktu itu ya, Robadah. Terus di desa sana itu, di tempat penggembalaan itu, fakanat tusibuni al janabatu, fakanat maka adalah tusibuni menimpa aku al janabatu, janabah, junub dia, entah karena mimpi, entah karena berhubungan dengan istri gitu ya. Fa'amkutul khamsa awis wasita, aku tinggal selama 5 hari atau 6 hari tidak mandi gitu loh, karena airnya sedikit, ada air tapi sedikit. Fa'ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku datang menemui Nabi setelah 5 atau 6 hari tadi. Faqala, Nabi berkata, Abu Dzar, Abu Dzar, gitu loh ya, dipanggilnya Abu Dzar. Fasakatu, lalu aku diam, ditimbali menengwai. Faqala, lalu Nabi berkata, sakilatka ummuka ya Abu Dzarrin li ummikal wail. Ini kata-kata ucapan dalam bahasa Arab yang sifatnya menyayangkan gitu loh. Sakilat kaum itu kalau mau kita artikan, ibumu susah karena kamu, ibumu kehilangan kamu gitu. Kalau mau kita artikan, maksudnya bukan begitu. Bukan, ini kata-kata yang biasa diucapkan oleh orang Arab dalam rangka menyayangkan terjadinya sesuatu. Ditimbali kok meneng baik gitu ya. Terus li ummikal wel ini juga sama. Li ummikal wel, kalau artinya wel itu kan celaka ya. Ibumu celaka, tapi bukan kok doa buruk ibumu gen celaka, bukan gitu loh, bukan ya. Jadi itu kata-kata yang biasa diucapkan oleh orang Arab untuk menyatakan sesuatu yang disayangkan. Aduh, kok kamu kok ngono ki piye gitu loh ya. Sudah pada Ali bijariyatin, lalu beliau memanggil seorang budak perempuan untukku, untuk melayani aku, bijariyatin sauda, dengan budak perempuan berkulit hitam. Jadi panggilkan itu monggo silakan. Jadi si budak perempuan itu disuruh mengambilkan sesuatu untuk Abu Dzar. Fajaat bi usin, lalu dia datang, si budak tadi datang dengan membawa us itu wadah kayak ember atau periuk yang gede gitu. Fihi, padanya ada maun, ada air. Jadi Nabi mungkin dahulu ini jikono banyu ki Abu Dzar ki gen adus gitu loh. Dia rong adus. Padahal junub sudah 5 atau 6 hari tadi. Lalu dia datang dengan membawa wadah tadi berisi air. Fasatarot nih, lalu dia menutupi aku. Budak perempuan tadi menutupi saya bithaubin dengan kain. Wastatartu birrohilah, dan aku juga bertutup dengan rohilah, hewan tunggangan, unta biasanya. Jadi gambarannya barangkali ya, budaknya tadi bawakan air, terus di situ dia membentangkan kain gitu loh, kain sehingga budak tidak kelihatan dari jauh atau ditutupi gitu. Dia mungkin tidak tahu menghadap ke situ, menghadap ke arah sana, tapi ditutupi kain gini. Terus sebelah sananya budak itu ada unta gitu, sehingga di sini tertutup kain, di situ tertutup unta. Untanya sedang diprok, sedang menderum gitu loh. Unta itu kan dhuwur tau ya. Dhuwur, tapi kalau dia menderum kan bisa nutupi bagian situ itu, nggak kelihatan gitu loh. Jadi ingat ada seorang teman kita di daerah mana itu?
Wates nggih, Wates Kulon Progo itu. Ya daerah Wates tuh. Yang punya itu loh, apa? Teh Makuto nggih. Masih ada apa enggak? Dulu dia punya perusahaan penghasil tehnya teh Makuto itu. Cukup terkenal pada waktu itu. Sudah cukup lama kita belum ke sana lagi. Dia itu punya kuda. Ceritanya itu kan waktu demo-demo dulu ya. Kayaknya nyilih jalan ke situ itu. Kuda-kuda tunggang itu dari Australia, dari mana itu. Itu waktu saya ke sana bersama beberapa teman, terus diduduke, kudanya jarane tempuh di mriku lho, teng wingking mriku. Saya datang ke sana itu, lihat kudanya dalam keadaan berdiri. Itu saya ngadeg gitu, saya berdiri itu, kepala saya itu sama sama apa? Bukan sama punggung kudanya, sama perut kudanya. Ijek dhuwur perut kudanya itu. Jadi jaran itu kan perutnya di bawah tuh ya. Atasnya kan punggung tuh ya. Itu bukan sama punggungnya, sama perutnya itu ijek dhuwur kono itu. Jadi saya ngadeg padahal itu. Nah, saya tanya, niki caranya munggah pripun? Nganggo yondo katanya, pakai tangga itu. Orang naik gitu raiso, karena tidak ada pancian tidak bisa naik, tinggi banget itu jalannya. Jadi waktu itu kita tanya, kata niki setunggal regine pinten? 200 yuto jarene. Kan duwe jaran 5 padahal dia punya 5. Berarti di sak miliar nih rumah itu. Jadi jarannya kudanya itu 5. Jadi cuma tunjukkan ini tadi loh, onto kan tinggi tuh ya. Nah, kalau dia menderum gitu kan bisa menutupi kalau dia mandi. Maksudnya gitu, sekedar keterangan itu saja saya. Jadi tadi wastatartu birrohila. Terus waktasaltu lalu aku mandi. Wah, seneng banget tuh banyu atus. Maka ani alqaitu anni jabalan, maka aku seolah-olah mencampakkan dari diriku itu gunung. Tadi saya teruskan menghadapi ya, jangan keliru nih. Alqaitu anni itu melemparkan dariku gunung. Kaya dene dia nggo gunung terus diuncalne gitu loh. Gunung itu maksudnya beratnya beban yang dia bawa karena berhari-hari tidak mandi tadi loh, padahal junub. Maqala lah, lalu Rasul bersabda lah ini ya, pokok di sini nih. As-saidut thayyibu, debu yang bersih atau tanah yang bersih itu, wudu'ul muslimi, wudunya orang Islam. Walau ila asri sinin, meskipun sampai 10 tahun asri sinin, asrun itu 10, sinin tahun. Jadi Abu Dhar, kalau kamu nggak dapat air, ya sudah tayamum saja, gitu loh. Tayamum itu bisa, walaupun 10 tahun, gitu loh. Nggak apa-apa, tapi jangan tidak tayamum, gitu. Karena ini kan pelajaran Abu Dhar kan belum tahu waktu itu. Fa'idha wajadtal ma'a, maka apabila engkau mendapatkan air yang cukup untuk mandi, fa'amissahu jildaka, lalu sentuhkan air itu ke kulitmu, saya guyurlah kulitmu dengan air, mandilah. Fa'inna dzalika khairun, maka sesungguhnya itu tuh baik, lebih baik atau baik, ya khair. Wa qala Musaddad berkata hunaimatun minas shadaqah. Ini ya jumlah kecil kambing, ada beberapa tapi nggak banyak. Minas shadaqah dari shadaqah, zakat maksudnya, zakat berupa kambing. Qala Abu Dawud berkata wa haditsu Amrin itu atamu, hadisnya Amr itu lebih sempurna, lebih lengkap. Kita baca dulu ya keterangannya sedikit. Robadah adalah nama salah satu desa di sekitaran kota Madinah, berjarak 3 mil dari Madinah. Tinggal sak milnya berapa? Sak milnya 1,6 ya berarti 4,8 gitu kan ya. Kilo dari Madinah. Lokasi Robadah berdekatan dengan Zatum Irkin yang menjadi mikot makani bagi penduduk Hijaz. Ya, di sana kan ada. Kalau mau hijrah ke Mekah, ikut hijrah. Mau haji ke Mekah ada mikot makani. Aslinya adalah Datu Irkin yang ditetapkan oleh Nabi itu ya, atau oleh ulama sesudahnya. Ucapan sakilat ka umuka atau sejenisnya adalah ucapan yang bisa kok bisa toh? Baru nih biasa bukan bisa. Yang biasa kurang angin tambah dewe.
yang biasa dikatakan orang Arab yang tidak dimaksudkan untuk doa buruk terhadap siapapun. Tidak, itu tidak begitu maknanya. Maksud kalimat ini adalah menyayangkan terjadinya sesuatu. Nah, itulah mbok yo aja ngono lah, gitulah gampangnya ya. Bukan kok mendoakan buruk, enggak. Nabi menyuruh Abu Dhar untuk mandi dengan dibawakan air seperiuk besar oleh seorang budak perempuan. Budak perempuan itu menutupi Abu Dhar dari satu sisi, sedangkan dari sisi lainnya Abu Dhar bertirai dengan hewan tunggangannya yang diderungkan. Iya, diganti nggih, yang bertemu dengan gunung itu bukan bertemu dengan gunung arwe. Melemparkan dariku gunung gitu loh. Itu remon nggih. Mencampakkan gunung dari diriku. Terjemahannya juga diganti tadi. Dari diriku gitu ya. Jadi kan terjemahannya juga menghadapi gunung, bertemu gunung. So, seakan-akan aku mencampakkan gunung dari diriku gitu. Orang sendiri nggih. Ini kalau saya ganti tapi itu baca di print saya diganti. Mencampakkan gunung Alko itu ani jabalan. Kaya barunya kalau angkat gunung terus dicampakkan gitu loh, saking segernya itu, saking senangnya bisa mandi itu tadi. Ini saya potong dulu nih. Maksudnya tidak ada air itu tidak ada air untuk mandi gitu loh. Kalau untuk minum ada gitu. Untuk masak ya ada gitu. Kayak kita kan punya harapan di Giri Subo, di Warang Gupito, gitu, Parasimantoro itu. Di sana itu ya ada air, tapi ora dienggo adus. Air banyune akeh iya, ning iki dienggo masak sesasi gitu. Zaman dulu biasanya mereka kan punya tandon nggih, tandon di rumah-rumah itu ada tandonnya gitu. Nanti beli air tangki itu, satu tangki kalau dulu harganya 150.000, enggak tahu sekarang 200.000 ya ini. Tak tangki itu air isinya. Datang ke situ terus ngasih memenuhi apa? Tandonnya tadi itu untuk utamanya untuk minum dan untuk masak. Ora dienggo adus gitu. Nek wong ngerti, wah banyune kimplah-kimplah adusane karo seneni sak desa itu nanti. Ora dienggo adus lha iki dienggo minum, dienggo makan, dienggo masak itu gitu. Ya. Jadi karena itu untuk 1 bulan, jadi tidak tahu berapa ribu liter itu ya untuk kepentingan 1 bulan itu kadang-kadang untuk beberapa rumah gitu. Ya. Jadi walhasil itu dulu kita pernah beberapa kali ngirim, sekarang juga masih ada ya, saudara kita dari Klaten, dari Solo juga ngirim air ke sana. Lumayan itu, karena dengan begitu mereka tidak harus beli kan. Bisa untuk 1 bulan ngirit sekian ratus ribu, lumayan gitu ya. Itu untuk apa? Wudhu mungkin bisa, tapi untuk mandi tidak gitu loh. Wudhu mungkin boleh, masih boleh kan, wudhu kan sedikit ya. Kalau mandi kan banyak lah, jangan tidak untuk mandi, maksudnya gitu loh. Jadi Abu Dhar tadi kok bisa berhari-hari nek banyu terus piye? Ya minumnya tetap bisa minum, tapi kalau mandi tidak. Jadi di sini mencampakkan gunung dari diriku bermakna beratnya keadaan yang dialami Abu Dhar. Ini selama berhari-hari tidak mendapatkan air untuk mandi. Ketika sudah mandi, seakan-akan dia menyingkirkan gunung itu dari atas kepalanya. Itu. Para ulama berbeda pendapat tentang mana so'id dan toyiban itu loh. Pada lafal as-so'idu toyib pada hadis ini atau pada lafal so'id dan toyiban pada ayat tayamum itu. Fatayamamu so'idan toyiban mamsahu biwujuhikum wa aidikum, itu kan surat Al-Maidah itu. Jadi so'id itu apa? Ada yang memaknai bagian tanah yang tinggi, jadi ada gundukan tanah itu, atasnya itu namanya so'id. Atau yang lain memaknai tanah yang tidak dicampuri oleh pasir, murni tanah, tidak ada pasirnya, itu. Atau permukaan tanah, pokoknya semua yang di permukaan itu namanya so'id, itu. Atau tanah yang suci, bukan tanah yang najis, bukan kena najis. Atau semua jenis tanah. Ini kalau yang ini lebih umum lagi ya. Pokoknya semua jenis tanah, karena semua tanah atau bumi itu suci. Gitu. Makanya kalau sebagian orang kan nek meh tayamum ya kudu golek lemah sih gitu. Debu kan gitu. Sehingga nyari tanah itu kemudian menemukan ke tanah itu. Tidak bisa dengan
dengan menepukkan kalau misalnya di bis atau di kereta api, tepukkan ke depannya ke jok depannya raiso lah, gue renek tanahnya bukan itu kok. Ada yang begitu gitu loh ya. Karena masalah bab fikih nanti berbeda-beda biasa. Nek ngono berarti ya harus ke turun dulu boleh tambah lah. Kalau gitu piye carane? Yang bawa lemah kalau gitu. Nah, kemana-mana bawa tanah mungkin sedikit itu ya, diwadahi mana terus ditaruh di situ kemudian ditepukkan itu untuk tayamum. Ya tidak ya sudah. Saono-ono kan di sini kan juga ada debu tuh, gitu. Termasuk di tempat yang ber-AC. Naik kereta api atau naik pesawat atau naik kapal AC. Itu ya masih ada debunya. Ini yang longgar ya, mazhab yang longgar gitu. Nek tidak ya ora eneng kuwi AC kok wis resik ora debune. Nah, kalau gitu berarti saya tayamum. Gitu. Tapi kalau diyakini itu ada debunya, kita sendiri pernah membuktikan dari tempat yang ber-AC gitu, hari-hari AC terus. Itu kita cari pakai mesin penghisap debu itu ya entuk itu debunya itu. Berarti kan ada debunya itu. Oh, gitu loh ya. Ada buktinya ada. Ada debu yang masuk di situ dan banyak itu. Gitu ya. Perbedaan pendapat tentang pemanaan soid ini berdampak pada jenis tanah yang boleh digunakan untuk bertayamum. Tadi saya sampaikan ya, sebagian saudara kita, atau mungkin kita juga begitu barangkali ya, kudu enak lemai ya orang bisa tayamum gitu. Sebelum hadis kedua atau 333 barangkali ada pertanyaan. Ya. Yeah. Ya, ditanyakan kalau orang luka, diperban di bagian kepala sini, bagian wajah ya, mana pipi, mana itu gimana? Jawabannya kalau ulama itu terbagi 3. Ada bahasanya di Makalah itu ya. Yang pertama dia wudhu, kemudian di bagian yang kena yang diperban tadi diusap dengan air. Diusap saja. Kalau boleh, kalau tidak ya tidak dilewati gitu. Misalnya tidak boleh kena air sama sekali, ya sudah berarti enggak usah. Yang kedua tayamum. Pendapat kedua itu tayamum karena kalau wudhu itu jadi tidak kena air sehingga jadi masalah. Tapi kalau tayamum karena itu debu tidak harus kena bagian itunya bisa gitu. Yang kedua ya pendapat kedua. Yang ketiga double wudhu dan tayamum. Jadi dia mentayamumi tadi wajahnya tadi habis itu wudhu itu tidak dikasih air gitu. Nah pilih yang mana? Kalau saya mengikuti yang tayamum karena terhalang air tadi, tidak kena air, tayamum saja. Tayamum itu sempurna. Lah ini rakene ya tidak apa-apa. Di situ dikasih diusap juga walaupun tidak sampai ke bawah karena memang terhalang karena sakit lagi. Ada udzur. Tapi tayamum sempurna. Tapi kalau wudhu tidak sempurna karena ada bagian yang tidak terkena air, apalagi dia sedang sakit. Tapi secara umum terbagi 3 tadi. Wudhu dengan itu diusap atau tidak diusap ya sudah dilewati saja. Yang kedua tayamum, yang ketiga digabung. Tayamum sih habis itu wudhu. Kalau saya sendiri ditanya, saya milih yang tayamum itu. Mengikuti yang itu gitu loh. Kan pendapat ulama ya. Kita lihat dalil-dalilnya lebih dekat menurut saya wallahu alam yang tayamum itu. Ada lagi? Enggak ada ya. Hadis yang terakhir untuk kali ini 333. Hadatsana Musa ibnu Ismail qala akhbarana Hammadun qala an Ayyuba an Abi Kilabata an rajulin min Bani Amir, dari seorang laki-laki dari Bani Amir, qala dia berkata dakhaltu fil islami, aku itu masuk Islam. Orang tadi berkata begitu. Fa ahammani dini, maka menyusahkan aku atau menyedihkan aku dini agamaku. Iya tahun Islam kok sedih, maksudnya dia itu sedih karena belum banyak tahu tentang Islam gitu loh. Kalau si anyaran ya, aku orang ngerti banyak yang nggak tahu tuh, susah, sedih. Fa'ata itu Abu Dzarin, lalu aku datang kepada Abu Dzar menceritakan keadaan itu.
Nah, saya itu sedih ya Abu Dzar karena banyak yang tidak saya tahu dari Islam ini. Wong baru masuk Islam baru saja awal-awal ya. Faqala Abu Dzarrin, lalu Abu Dzar berkata, ini ijtawaitul Madinata. Cerita Abu Dzar sekarang ini. Saya itu dulu juga tidak kerasan di Medina. Ijtawa itu tidak kerasan tinggal gitu. Merasa sakit gara-gara tidak kerasan di Medina. Fa'amaroli, maka memerintahkan untukku siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bizaudin dengan unta, zaud itu unta, wabi ghonamin dan dengan kambing, suruh ngurusi unta, suruh ngurusi kambing. Faqolali, lalu Nabi berkata kepadaku, bersabda, isrob min albaniha, minumlah susunya, terutama susu unta ini ya, susu kambing juga diminum, tapi ini unta maksudnya. Minumlah dari susunya, susu unta itu. Qala Hamadun, Hamad berkata, wa asyukku fi abwaliha, aku ragu tentang air kencingnya, air kencing unta maksudnya. Abwal jamak dari baul gitu. Nanti kita bahas ya. Hadza qaulu Hamad, ini adalah perkataan Hamad. Faqala Abu Dzarin, lalu Abu Dzar berkata, fakuntu a'zubu anil ma. Saya itu, azub itu dari kata-kata azaba itu kan bujangan. Bujangan itu maksudnya nanti bujo tau ya. Itu maksudnya di sini bujangan dari air tuh tidak ada air, nggak punya air gitu loh. Aku pernah tinggal di tempat yang jauh air dariku itu. Ada mata airnya ada tapi jauh. Wa ma'i ahli, dan aku itu bersama keluargaku, istriku. Abu Dzar bersama istrinya. Fatusi bunil janabatu, lalu mengenai aku tuh junub. Karena dia bersama istrinya mungkin apa berjima gitu ya, lalu junub kan. Tapi airnya nggak ada untuk mandi. Atau ada tapi jauh. Fa usolli, maka aku sholat bi ghairi tohurin, tanpa bersuci dulu. Nggak pakai mandi, wudu tok atau tayamum tok itu terus sholat. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binisfin nahar. Aku datang pada Rasulullah SAW pada pertengahan siang, tengah hari. Wa huwa fi rohtin min ashabihi, dan beliau sedang bersama satu rombongan, satu kelompok dari sahabat-sahabat beliau. Wa huwa fi dhillil masjid, dan beliau berada di naungan masjid. Bayangan masjid atau naungan masjid di sini ada atapnya sedikit gitu, jadi naungan situ tidak kepanasan. Faqala, Nabi bersabda, Abu Dzar, Abu Dzar. Aku jawab, na'am. Nggih, ya Rasulullah, ya. Halaktu ya Rasulullah, saya binasa wahai Rasulullah. Ya Abu Dzar ngomongnya, wah, kalau celokon ini ya Rasulullah. Wa ma ahlakaka, dan apa yang membuatmu celaka, membuatmu binasa. Tidak kowe binasa apa Abu Dzar? Kuntu, aku menjawab, ini kuntu a'zubu anil ma. Saya itu dulu berada jauh dari air. Mata air maksudnya. Wa ma'i ahli, dan bersamaku itu istriku, ahlku. Fatusi bunil janabatu, lalu menimpaku, mengenaiku al janabatu, janabat, junub. Fa usolli bi ghairi tuhurin, lalu aku sholat tanpa bersuci. Fa amaroli, maka memerintahkan kepadaku atau untukku Rasulullah SAW bimain dengan air. Oh ngono toh, juga ke banyu. Fajaat bihi jariyatun, lalu datang dengan membawa air itu jariyatun, budak perempuan saudau yang berkulit hitam. Budak perempuan berkulit hitam datang dengan usin, dengan periuk atau wadah yang yatakhot khodu, yang bergerak-gerak. Ma huwa bimal ani, apa yang ada padanya itu dengan penuh. Maksudnya karena kebak banyu terus diangkat gitu, terus bergerak-gerak gitu loh. Apa namanya? Air yang di dalam wadah tadi bergerak-gerak sehingga menyebabkan wadahnya juga ikut gerak gitu. Fatasat tartu ila ba'iri, lalu aku bertirai, menjadikan tirai ila ba'iri ke ontaku. Delik di situ, ontanya kan menderung ya.
Di situ terus fagtasaltu lalu aku mandi. Nah, terus rambung sumaji itu kemudian aku datang. Faqala Rasulullah SAW datang ketemu Nabi maksudnya ya. Rasul bersabda, ya Abu Dzarrin, Abu Dzar, inna so'idat thayyiba tahurun, sesungguhnya debu yang suci itu membersih, penyuci. Tanah yang baik, tanah yang bersih, yang suci itu adalah penyuci. Wa illam tajidil ma ila asri sinin, meskipun kamu tidak mendapatkan air selama atau sampai 10 tahun. 10 tahun tayamum terus ya ora apa-apa gitu loh. Karena itu bisa untuk penyuci. Tapi faida wajadtal ma'a, kalau kamu suatu ketika ketemu air, fa'amis sahu jildaka, lalu sentuhkan air itu ke kulitmu, guyurlah kulitmu dengan air. Kalau ada banyu dan gitu. Saya bayangin kalau saudara-saudara kita ya tinggal di tempat-tempat kurang air itu ya. Suatu ketika dijak nang cokro atau monggok atau pernah seneng banget gitu. Ya tahu ya, sudah berkali-kali ya, tapi kayak banyu kan kimplah kayak semono itu kan ya. Di daerah itu kan di daerah Ponggok, daerah mana sini Polan Harjo itu kan memang konon menurut sebagian penelitian itu ada apa ya, kayak sumber yang banyak besar itu di situ. Beberapa tempat itu ada sumber dan banyak sekali sumber yang terhubung dari beberapa tempat itu, konon malah asalnya dari Merapi atau dari mana gitu. Airnya itu dari dulu di sempat situ, tapi wakeh banget. Dulu waktu masih kecil saya itu, di sana ada masjid gitu, tidak tahu sekarang masih ada apa enggak. Masjid depannya itu enek banyu di wudu. Ning banyu ini kan tahu mandek gitu. Jadi apa mengalir terus itu. Memang kerannya itu rasa dipateni gitu loh. Jadi memang keluar terus. Wong pipo tok enggak ada keran ini. Jadi pipo saja keluar air terus. Ya waktu itu masya Allah ngene-ngene banyu diguak-guak ning kono rene banyu gitu nggih. Jadi sok-sok nggih. Sing kene kakean banyu, sing kono rene banyune. Baik, kembali sini tadi ya. Nanti ketemu air kamu ndang mandi maksudnya gitulah. Qala Abu Daud berkata rawahu Hamad bin Zaid an Ayyub lam yadhkur abwalaha. Dia tidak menyebutkan tentang air kencing unta itu. Qala Abu Daud berkata hadza laisa bi sahih. Ini tidak sahih. Wa laisa fi abwaliha, dan tidak ada sebutan pada air kencingnya illa hadisun Anas, kecuali hadisnya Anas yang tafarrada bihi Ahlul Basrah, yang orang ulama Ahlul Basrah meriwayatkannya secara sendirian. Tidak ada ulama lain selain Ahli Basrah yang meriwayatkan itu, sebutan tentang abwal tadi, tentang air kencing unta. Agamaku membuatku sedih, maknanya orang yang baru saja masuk Islam belum mengetahui banyak ajaran Islam, sehingga kesulitan mempraktekkan ajaran Islam. Carane salat piye, carane maca Quran piye gitu kan belum tahu toh, maka sedih gitu loh. Wah, aku sedih, aku orang ngerti oke toh gitu. Karena orang itu kalau belajar sinau, awal-awal belajar itu dia masih merasa pinter, artinya wah aku duwe ilmu akeh gitu. Nanti semakin banyak belajar, semakin merasa bodoh gitu. Kita gitu ya, coba bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita sinau gitu. Saya dulu ngalami gitu. Maca Quran, maca tafsir ringan-ringan itu loh. Kaya wah, aku ngerti tafsir iki, maca iki nemu gini. Mungkin baru kayak Ibnu Abbas atau apa As-Sa'di gitu kan ya, yang ringan-ringan atau Muyassar gitu-gitu itu. Semua ngerti. Bareng sinau neh. Lah kok jebule wakeh banget sing belum ngerti kan gitu ya. Semakin lama nah sampai pada saat tertentu wis iki memang ada iki bodoh banget kok gitu loh ya, karena banyak sekali yang tidak kita ketahui. Semakin belajar semakin begitu. Lah ini juga gitu sebenarnya kan. Ini juga susah gara-gara tidak tahu banyak. Nanti kalau dia semakin belajar ya tetap merasa tidak tahu jadinya. Semakin banyak belajar semakin tahu kalau dirinya tidak tahu gitu loh ya. Itu pentingnya kita sinau sehingga jadi malah longgar. Orang ngerti ya arep kemaki piye orang ngerti gitu kan. Zaud adalah unta yang berjumlah antara 3 sampai 10. Jadi kalau zaud itu bisa 3, bisa 4, bisa 5 sampai 10. Bagian mengatakan zaud adalah bentuk mu'annas, yakni unta betina gitu. Tidak berbilang, pokoknya zaud itu unta gitu, unta wedok, unta betina. Hadis ini menjadi dalil bahwa tayamum boleh dilakukan oleh siapapun, baik musafir maupun mukim. Nanti kan
dia tinggal di situ bertahun-tahun kan jadi mukim tuh berarti tayamum terus, ya boleh, nggak apa-apa, asal ada alasannya saja. Salah satunya karena kurangnya air tadi, banyune kurang ya tinggal tayamum baik. Artinya tidak untuk wudhu, tidak untuk mandi gitu. Debu yang suci menjadi penyuci dengan menempati kedudukan air bila air tidak didapatkan. Tidak didapatkan itu ada dua kemungkinan, ya. Memang tidak ada air atau ada air tapi tidak untuk mandi atau wudhu gitu loh. Kayak tadi, kita bawa banyu 1 liter gitu. Bepergian di padang pasir bawa air 1 atau 3 liter atau 4 liter atau mungkin sampai 10 liter. Tapi ini perjalanan masih jauh ini. Nek dinggo wudu tek no, aneh itu tuh ya. Tayamum wae itu untuk minum saja itu karena butuh air yang banyak itu loh ya. Itu termasuk tidak ada air begitu. Jadi tidak mendapatkan air itu bisa jadi memang tidak ada air betul atau ada air tapi tidak untuk mandi atau tidak untuk wudu, tapi untuk yang lebih penting apa itu? Minum gitu. Wudu karo ngombe kan penting minum tuh gitu. Salah satu cara membuat ini yang dimaksud ketiadaan air sudah ya tadi ya. Air yang cukup untuk mandi, air yang digunakan air hanya digunakan untuk minum, memasak dan hal pokok darurat lainnya. Salah satu cara untuk membuat seseorang kerasan tinggal di Madinah itu meminum air susu unta dan air kencingnya. Zaman Nabi dulu gitu. Air kencing unta itu suci, tidak najis. Dalilnya adalah perintah Rasulullah untuk meminum air kencing unta kepada orang-orang Ukel dan Urainah. Uklin wa Urainiyin itu ya, di hadis Bukhari kan ada tuh. Walaupun mereka kemudian melakukan pelanggaran berat sehingga harus dihukum dengan berat. Nah, ceritanya ada orang-orang dari suku Ukel dan Urainah itu ngaji kepada Nabi gitu loh, ngaji ning Medina. Terus mereka itu sakit. Orang itu ning Medina, para sahabat itu juga gitu. Dari Mekah hijrah ke Medina, ning Medina iki loro, demam gitu loh. Jenenge demam Medina. Nah itu marine salah satunya dengan cara minum air kencingnya unta Medina dan minum susu unta. Itu untuk bisa kerasan tinggal di Medina gitu. Jadi karena konon hawanya beda dengan Mekah gitu loh. Orang-orang itu banyak tidak kerasan, tapi orang oleh Bali masalahnya hijrah atau enggak? Hijrah ya tetap di Medina, tidak boleh balik ke Mekah, tidak boleh gitu. Kembali ke sini, jadi ini ada orang Ukel Uqarinah, mereka masuk Islam, jadi mu'alaf, terus ngaji kepada Nabi, terus mereka sakit. Oleh Nabi, dia disuruh ke pinggiran kota sana, kamu cari di sana ada unta sodakoh, kamu silahkan datang ke sana, bilang sama budak yang ngurusi unta itu, disuruh Nabi untuk minum air susunya, air susu unta dan air kencing unta. Gitu loh, bunyinya gitu. Terus mereka datang sana, mengikuti seperti sabda Nabi tadi, itu sembuh dari sakitnya itu. Tidak lagi demam lagi, sembuh. Tapi yang mereka lakukan bukan balik ke Medina untuk nuntukin ngaji, tapi malah delok unta semene akeh iki, budak yang jaga, yang bagian penggembala itu dibunuh, pateni. Terus untanya digolungo gitu loh. Bawa pergi sama mereka. Lungo enggak balik ke Medina tapi pergi. Bawa unta itu digiring jadi harta mereka. Nah, Rasul duka tuh nggih, marah tuh ya. Akhirnya ngutus para sahabat, ngutus pasukan ngujar mereka. Kejar itu. Kejar Uqul dan Urainah ini dikejar sampai ketemu. Kata Nabi, nanti hukumannya gini loh. Yang di surat apa nih kok? Sama itu nggih. Alladzina yuharibunallah nih nggih. Rasulullah wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Surat apa itu? Surat Hawari. Al-Maidah. Ayat berapa? Udah ini, nanti tidak lewatan. Ayu qatalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim. Ya. Surat ayat berapa itu? Berapa? 33 ya. Surat Al-Maidah ayat 33, nanti silakan dicek ya. Al-Maidah surat yang kelima ayat 33. Nah itu lalu cekel terus disalib, sebelum disalib tadi dipotong tangannya ya, kaki dan tangan bersilangan, terus disalib di panas matahari, dibiarkan di situ sampai mati.
bagian yang di hadis itu sebutkan dipaku matanya dipaku dulu gitu, wes tinggalkan di situ, ditaruh di padang pasir sampai kehabisan air kan akhirnya dehidrasi mati di situ. Itu hukuman bagi mereka. Gara-gara tadi wes dikai tempat tinggal di situ, sudah disuruh minum dan makan dari situ, malah yuharib tadi ya, memberontak, akhirnya mereka dihukum oleh Rasulullah dengan begitu. Ini sekedar cerita inside story saja ya, bukan hadis ini, bukan. Di sini tidak bicara tentang itu. Cuma itu untuk membuktikan bahwa air kencing unta itu boleh diminum, artinya tidak najis. Nanti geser dikit lagi ngomong pembahasan ini ya. Nanti itu jadi dalil bahwa kotoran atau kencing hewan yang dagingnya halal dimakan itu tidak najis. Gitu. Jadi kalau unta kan kencingnya unta itu tidak najis, buktinya disuruh minum, berarti kan halal, tidak najis dong, boleh diminum, artinya tidak najis air kencingnya tadi. Terus nanti bergeser kepada semua hewan yang dagingnya halal dimakan, itu kotorannya, baik kencing maupun kotoran, beraknya itu tidak najis. Maka kita kena telek pitik misalnya gitu. Apa itu? Lencong gitu. Bukan najis itu. Nah, itu rasa diresiki, yojo, diresiki, diresiki mambu dong ya. Karena najis ini mambu, ya dibersihkan gitu loh ya. Maksudnya gitu loh. Bukan karena najisnya tapi gitu ya. Kalau mau mengikuti ini loh ya, fikih biasa berbeda. Nanti yang lain enggak, guru untoto enggak, itu pokoknya gitu. Nanti biasa berbeda begitu ya, biasa. Kalau saya sendiri mengikuti kaidah itu, pokoknya kalau ada hewan, binatang yang dagingnya halal dimakan, itu kotorannya tidak najis. Nanti ada pembahasan lagi. Boleh enggak jual beli kotoran sapi? Kan itu tuh ya. Nah, sapi ini, sapi kan ya halal tuh ya. Berarti dagingnya, kotorannya enggak najis, berarti oleh didol. Karena menjual barang yang najis kan enggak boleh. Gitu ya. Tapi kalau yang berpendapat itu hanya unta, ya berarti ya najis. Berarti najis berarti sapi ra oleh gitu. Dodol letong ra oleh gitu. Jadi itu dibahas di kalangan ulama ahli fikih. Baik, sampai di sini. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Kalau ada silakan. Ini Pak Tri kok nggak kelihatan mana? Karanganyar. Oh gitu lagi. Darul Arqam nggih.